ada di Museum 10 November. Jadi, Surabaya adalah salah satu kota yang dipenuhi oleh jutaan oleh sejarah. Salah satunya adalah Museum Tugu Pahlawan ini. Di museum ini terdapat banyak sekali sejarah dari perjuangan arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat di sini ada patung. Nah, patung di sini bernama Dol Arnowo. Siapakah Dol Arnowo? Dol Arnowo adalah salah satu wali kota pertama yang berada di Surabaya. Dia salah satu saksi dari perjuangan arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada saat itu. Bisa di zoom di sini teman-teman, ini informasinya. Jadi, Dol Arnowo adalah ketua KNI, Komite Nasional Indonesia untuk Surabaya, yang kemudian pada tahun 1950 beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya. Selanjutnya adalah patung Bung Tomo. Bung Tomo memiliki nama asli yaitu Sutomo. Beliau adalah penggagas semangat arek-arek Surabaya. Bisa kita lihat di sini, beliau merupakan penerus BPRI, yaitu Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, yang kemudian mendirikan sebuah radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya. Melalui radio tersebut, beliau memberikan arahan untuk membangkitkan semangat arek-arek Surabaya agar berani melawan penjajahan Belanda. Oke, sekarang kita udah di depan Museum 10 November. Sebelum masuk, ada beberapa step yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus mengunjungi laman ini atau bisa scan QR di sini. Lalu yang kedua, kita pilih Museum 10 November. Lalu yang kedua, kita harus mengecek kuotanya, di mana perharinya itu ada 2.000 orang maksimal yang bisa mengunjungi museum ini. Lalu step keempat yaitu pilih hari dan jam kunjungan dan pesan tiket. Lalu step 5 kita harus mengisi biodata dan klik simpan. Lalu yang keenam kita tinggal mengunduh bukti pemesanan tiket. Lalu untuk mahasiswa digratiskan dengan syarat menunjukkan KTM. Halo guys, jadi kita sekarang udah di Museum 10 November. Yuk simak museum tour kita. Jadi kita sekarang ada di tugu atau monumen di mana terdapat nama-nama tokoh atau pelaku perjuangan kemerdekaan tahun 1945 yang ada di Surabaya. Di dalam museum ini banyak sekali peninggalan dan sejarah yang ada di Surabaya. Di museum ini juga terdapat radio asli rekaman Bung Tomo untuk membakar semangat arek-arek Surabaya. Pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri
Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di bagian sini itu dijelasin proses pembangunan Tugu Pahlawan itu sendiri, dari proses peletakan batu utama, lalu ini ada rencana monumen Tugu Pahlawan juga. pada saat pertempuran 10 Desember 1945 di Surabaya. Pengamalan sila pertama dapat dilihat dari pidato yang dibuat oleh Bung Tomo untuk membakar semangat arek-arek Surabaya. Pada pidato ini, Bung Tomo mengucapkan kata yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam situasi yang mendesak ini, Bung Tomo yakin atas kuasa Allah untuk membantu perjuangan arek-arek Surabaya. Untuk pengamalan sila kedua Pancasila sendiri yang ada di Museum 10 November, yaitu terdapat beberapa pahlawan yang telah gugur dan tidak diketahui namanya. Akan tetapi tetap dicantumkan dalam daftar pahlawan yang berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 di Surabaya. Menurut kelompok kami, itu termasuk pengamalan sila kedua di mana kemanusiaan dan beradab. Nama-nama pahlawan tersebut tetap diikutkan meskipun tidak diketahui namanya. Pengamalan sila ketiga meliputi perjuangan arek-arek Surabaya yang tanpa mengenal suku, agama, dan asal budaya untuk mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengamalan sila keempat yaitu
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pastinya melalui penyusunan strategi yang matang. Di dalam penyusunan strategi tersebut, pastinya para tokohnya akan bermusyawarah. Nah, selanjutnya adalah pengamalan SMAK 5, yaitu dalam museum ini tetap dikenang dan ditulis namanya, tetap dicantumkan pahlawan-pahlawan yang gugur yang walaupun tidak diketahui namanya. Di dalam museum ini banyak sekali koleksi foto, senjata rampasan, dan artefak peninggalan pertempuran yang terjadi di Surabaya. Dan ada juga fasilitas pendukung lain yaitu diorama elektronik dan diorama statis. Sorry sir, my name is Lee Arjansyah from School of Urban Institute of Technology. Sorry sir, my English is not good. We asked to you about how do you feel and how do your opinion about after go around this museum. What do you the exhibition is good because also the guides will explain us what is the history, what is the it's easy to understand. Nah, intinya turis di sini sangat kagum terhadap penempatan di setiap sisi museum. Lalu, museum ini sangat kental akan sejarah dan memberikan informasi yang sangat lengkap. Jadi setelah kami berkeliling Museum 10 November, dapat kita simpulkan bahwa di museum ini terdapat mencantum semua kejadian yang pada saat 10 November 1945. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita untuk berkunjung di museum ini dan melihat bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan tadi kelompok kami menemukan para turis yang dengan antusias untuk mengunjungi dan mengelilingi museum ini. Jadi untuk sebagai bangsa Indonesia sendiri, kita juga harus mengunjungi dan melestarikan museum ini. Jangan lupa kesini ya. Tetapi inilah harapan kita. Silahkan. Menyelamatkan bangsa Indonesia. Jadi di sini Ayolah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.